Halo, aku Peti dan kamu lagi nontonin segmen Pothead dari channel YouTube Potluck Podcast. Kali ini aku nggak akan review alat-alat podcast, tapi lebih mau ke unboxing nih. Ada 3 produk Shure yang dipinjemin sama teman-teman dari Goshen Suara Indonesia. Yang pertama ada Dynamic Microphone USB, ini MV7. Terus yang kedua ada Interface MVI. Dan yang ketiga ada USB microphone juga, tapi kondenser MV5. Kita lihat satu-satu yuk. Yang pertama, Shure MV7. Ini USB microphone yang di luar negeri udah dirilis dari akhir 2020 kemarin dan di sini sendiri bisa dibeli mulai dari Januari. Di bagian depan boxnya udah dikasih tahu nih kalau ini tuh untuk podcasting, home recording sama gaming. Terus di bagian belakangnya juga ada fitur-fiturnya. Ada voice isolation technology, ada auto level mode, live stream ready, customizable sound signature, real-time headphone monitoring, touch panel control, sama mic stand compatible. Jadi ada mount headnya tapi mic stand-nya sih nggak termasuk. Dan sebelum rekaman unboxing ini sebenarnya aku udah coba rekaman untuk video yang lain. Cuma di video itu memang aku rekaman raw, jadi untuk adjusting suara tuh masih di editing lah. Sebenarnya MV7 ini dilengkapi pakai aplikasi, bisa di-download di desktop atau di laptop. Jadi tujuannya dia sih sebenarnya mau memudahkan proses editing ya. Jadi ketika lagi rekaman tuh kita udah bisa adjust sendiri leveling suaranya. Terus ada juga untuk kompresor, untuk EQ juga. Bisa milih tuh suaranya mau yang dark ataukah yang bright, seperti itu. Sekarang kita coba lihat yuk isi boxnya kayak apa. Ini ada kotak lagi di bagian dalamnya, warna putih. Dan untuk ngeluarinnya lumayan ketat. Nah, bisa juga. Oke, ini kita taruh dulu di bawah ya, kotak pertama. Ini dia bagian dalam boxnya. Kita buka dulu yuk isinya kayak gimana. Ini ada mikrofonnya tentunya. Terus di dalamnya juga ada dokumen-dokumen, itu isinya cara pemakaiannya. Nah, ini ada plastik. 1, 2, ya, oke. Ya, taruh dulu. Nah, ini di dalamnya sebenarnya ada 3 item ya. Yang pertama ini dapat kabel. Ini dari mikrofon bisa dicolok ke desktop atau ke laptop. Kemudian satu lagi ada kabel juga bisa dicolok dari mikrofon untuk ke Android karena dia USB-C ujungnya. Terus sebenarnya ada satu lagi, ini adapter. Cuman karena kemarin udah direkam, jadi sudah terpasang di dalam mikrofonnya. Nah, sekarang kita coba lihat yuk mikrofonnya seperti apa. Ini dia si MV7. Seperti ini bentuknya. Karena tadi adapternya udah di dalam, kita langsung colok aja ya ke mic stand untuk ngelihat perbandingannya. Sebenarnya sih kalau menurutku ya memang dia mirip banget sama SM7B bentuknya, cuman versi lebih miniatur ya, lebih kecilan. Oke, sebentar ini dikencengin dulu biar dia tidak bergerak. Ini dia penampakan MV7. Kalau dilihat-lihat sama SM7B emang mirip banget sih. Tapi coba kita lihat yuk. Kayak apa sih isi di dalamnya? Kalau misalnya dari segi foam sih, kalau dipegang-pegang sebenarnya mirip sih bahannya kayaknya ya. Cuman ini gampang banget dicopotnya. Kita coba lihat aja sekalian isinya kayak apa ya. Nah, ini dia bagian dalamnya. Grillnya kayak gini. Kayak mikrofon, mungkin kayak SM58 ya, cuman ini bentuknya lebih kecil, lebih tabung juga. Kalau SM58 kan kayak es krim. Terus ini karena tadi digital ya, bisa untuk ke laptop langsung terus ke handphone. Di sini juga udah di bagian tengah nih, udah ada fiturnya juga. Ini untuk volume suara, volume mikrofon. Bisa nge-mute langsung juga dari sini. Terus bisa juga ada opsi untuk milih mau mikrofon atau mau dengerin hasil rekaman. Ada gembok juga, tapi nggak tahu buat apa sih sebenarnya. Nah, kalau bagian belakangnya ini ada colokan untuk langsung ke headphone. Jadi kamu bisa langsung dengerin suaramu nih dari mikrofon ke headphone. Terus nih ada juga colokan yang sudah pastilah ya. Dari sini dicolok either tadi ke laptop atau ke Android. Dan ternyata si MV7 ini juga ada input untuk ke XLR cable, jadi bisa dicolok ke interface juga. Nah, makanya nih nanti mau dicobain juga kalau misalnya dicolok ke MVI kayak gimana suaranya. Tapi sebelumnya kita cek dulu yuk, MVI kayak apa sih? Ini dia bungkusnya. Dari bungkusnya aja udah kecil banget. Waktu itu sempat lihat di YouTube sih, memang sempat nontonin YouTube, terus ada yang ngulas ini. Dan emang kecil sih kelihatannya, tapi nggak nyangka sekecil ini. Dan ini buka boxnya agak perjuangan juga ya. Oke.
Sekarang kita lihat dalamnya kayak apa. Ini dia interface MVI-nya. Sebentar ya, buku saya taruh dulu. Nah, mini banget nih, kecil banget, warnanya silver, agak keabu-abuan, dan mungkin seukuran kayak mouse kali ya, atau bahkan bisa lebih kecil dari mouse juga sih. Terus ini fiturnya aku belum pernah coba, jadi aku bahas aja satu-satu nih yang kelihatan ada apa aja. Di sini ada tombol volume untuk mikrofonnya, terus ada juga untuk nge-mute mikrofon, terus mode-nya ini juga ada macam-macam. Karena ini icon-icon semua, aku masih belum paham karena belum ngulik. Dan ada untuk headphone. Nah, kalau di bagian belakangnya ini ada colokan untuk ke headphone, terus ada ini colokan untuk ke laptop atau ke desktop, dan bisa juga ke handphone, tapi setauku kayaknya iOS doang, cuma nanti kita lihat ya. Terus ada juga tentu saja ini input untuk ke XLR cable. Nah, ini tadi MVI interface, dan sebenarnya penasaran juga untuk nanti dicobain ke SM7B, karena SM7B ini kan memang udah terkenal butuh power yang kuat ya. Dan kata teman-teman dari Goshen, SM7B dicolok ke MVI ini udah cukup. Biasanya tuh perlu fathead, semacam preamp, jadi untuk ningkatin gain-nya. Tapi katanya kalau dicolok ke sini udah cukup. Makanya nanti coba kita lihat deh kayak gimana hasilnya. Terus nanti aku juga mau bandingin suaranya Shure MV7 sama Shure SM7B. Hasil rekamannya kayak gimana nanti di video lain. Terus juga perbandingan interface, pastinya ada MVI ini dengan interface-interface lain yang aku punya. Ntar kita lihat juga ya kayak gimana. Dan sekarang yang terakhir nih, kita lihat dulu yuk bentuknya USB microphone condenser MV5. Ini dia boxnya, agak lebih besar dari MVI sih kalau dilihat-lihat ya. Terus kerumitannya tetap sama untuk membuka. Oke, pertama-tama ini dapat bagian standnya dulu. Terus sebentar ya, ini boxnya kita taruh dulu ke bawah, karena kalau dokumen-dokumen ya udah pastilah ya akan dapat. Terus, nah ini nih kondensernya, bulat juga, kecil, gemes. Kalau dilihat-lihat kayak apa ya? Sebentar ya, coba ini kita pasang dulu nih. Tar dulu, sebelum dipasang. Nah, ini kalau dari depan sih kelihatannya ada foamnya kelihatan nih, warna merah di bagian dalam. Terus di bagian belakang ini ada colokan untuk ke headphone sama colokan untuk ke laptop atau desktop. Dan mungkin bisa ke handphone juga, tapi nggak tahu, nanti kita lihat ya di review. Terus ada juga kayak untuk volume nih, di scroll ya. Kecil banget kelihatannya memang. Nah, sekarang kita pasang dulu ya ke mic stand-nya dia. Ini bentuknya sih bisa dibilang lucu banget sih. Jadi kayak apa ya? Mungkin kayak robot kecil gitu kali ya, yang bisa jalan-jalan. Nah, oke. Ini dia bentuknya kalau misalnya udah dipasang kayak gini. Kecil banget juga. Kayaknya waktu kemarin sempat dibandingin sama botol Nutella yang gede itu, masih kecilan dia deh. Jadi mungil banget, cuman nggak tahu ya. Nanti kita lihat, ini kan kondenser mikrofon. Seberapa besar dia bisa menangkap suara di sekitar, ntar kita lihat di review kayak gimana. Nah, si MV5 ini kan kondenser mic, jadi aku juga kepikiran untuk nanti ngebandingin dengan kondenser mic USB yang lain, misalnya kayak Blue Yeti, terus ada juga Snowball, Audio Technica yang 2020. Jadi kalau misalnya nanti ada dari kamu juga nih, siapa tahu mau ngusulin USB microphone apa untuk diperbandingkan, atau misalnya kamu juga punya USB microphone yang pengen dibandingin dan mau meminjamkan, mungkin boleh banget kontak aja ya. Nanti bisa DM aja ke Potluck Podcast, itu di Instagram @potluckpodcast, PODLUCK podcast. Dan kalau misalnya kamu suka dengan video ini, boleh di like videonya, tapi kalau misalnya nggak suka, di dislike juga nggak apa-apa. Dan kalau terbantu, boleh juga subscribe channel YouTube-nya Potluck Podcast. Segitu dulu, sampai jumpa lagi. Dadah!